Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang membawakan materi dari Kerajaan Kediri akan memaparkan presentasi dari isi Kerajaan Kediri yang sedang kami cari. Sebelumnya, izin kami memperkenalkan diri. Nama saya Davin Novel Bagian. Nama saya Renanda. Nama saya Jessica Injuri. Nama saya Syifa Purwadani. Maksud saja ke materinya yang pertama itu. Yang pertama itu sejarah berdirinya. Jadi Kerajaan Kediri ini merupakan salah satu kerajaan besar yang ada di Nusantara yang bercorak Hindu dan ada pada abad ke-12 pada tahun 1042 sampai 1222 Masehi. Lalu lahirnya Kerajaan Kediri ini bermula dari Raja Airlangga. Raja Airlangga ini adalah raja yang berkuasa di Kerajaan Medang Kamulan. Nah, di tengah-tengah masa kejayaannya, Raja Airlangga ini memindahkan kekuasaannya ke wilayah Kahuripan dengan nama Panjalu dan berpusat di kota Daha. Lalu kemudian dalam kisahnya juga diberitahu bahwa Raja Airlangga ini tuh memiliki 2 orang putra yang saling memperebutkan kekuasaan dari Raja Airlangga. Nama kedua putranya itu adalah Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Lalu untuk menghindari perpandaran antara kedua anaknya, Raja Airlangga ini membagi kerajaannya ke dalam 2 bagian. Yang pertama itu ada Kerajaan Panjalu atau yang biasa dikenal dengan nama Kerajaan Kediri yang berpusat di kota Daha dan memiliki wilayah di bagian barat Sungai Baratas. Lalu yang kedua itu ada Kerajaan Jenggala yang berpusat di Kahuripan dan wilayahnya berada di bagian timur Sungai Brantas. Lalu walaupun sudah dibagi wilayahnya oleh Raja Airlangga, namun kedua anaknya ini tuh masih tetap saja berperang karena mereka tuh sama-sama merasa kalau mereka tuh berhak atas seluruh kekuasaan milik Raja Airlangga. Lalu singkat ceritanya, peperangan itu dimenangi oleh Kerajaan Panjalu atau yang sekarang bisa dikenal dengan nama Kerajaan Kediri. Dan raja pertama dari Kerajaan Kediri adalah Raja Samarawijaya yang adalah anak dari Raja Airlangga. Oh ya, lalu selanjutnya ada raja-raja Kerajaan Kediri. Raja Kerajaan Kediri itu ada 8. Yang pertama itu pastinya Raja Sri Samarawijaya. Lalu yang kedua itu Sri Jitendrakara. Yang keempat itu Sri Bameswara dan yang keempat Jayabaya. Yang kelima adalah Sri Sarweswara, yang keenam adalah Sri Aryaswara, yang ketujuh adalah Sri Gandra, yang kedelapan adalah Kameswara. Lalu perkembangan dari Kerajaan Kediri seperti yang sudah jelaskan di Sika, itu pertama-tama kerajaannya itu didirikan pembagian oleh Kerajaan Kahuripan oleh Airlangga pada tahun 1045. Lalu Kerajaan Kediri berkembang pesat dan berhasil mengalahkan kerajaan saingannya yaitu Kerajaan Jenggala dan dia menjadi penguasa utama di Jawa Timur. Lalu Kerajaan Kediri memperluas kekuasaannya dengan melakukan ekspansi militer dan diplomasi. Pada masa Jayabaya, kerajaan ini berhasil memperkuat dominasinya di Nusantara termasuk dalam perkembangan maritim. Lalu ada masa kejayaan Kerajaan Kediri. Masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada masa pemerintahannya Raja Jayabaya, yaitu pada tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Pada saat itu, wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri meluas hingga sampai ke Sumatera, bahkan mengalahkan dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, beberapa kejayaan Kerajaan Kediri juga ada pada beberapa bidang, yaitu yang pertama pada bidang ekonomi. Perekonomian Kerajaan Kediri meningkat pesat dengan cara meluas wilayah perdagangan di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua ada seni sastra, bidang sastra. Perkembangan pada seni sastra dan pertunjukan wayang seperti wayang Panji. Beberapa peninggalan karya sastra yang terkenal yaitu kitab Baratayuda, kitab Krisnayana, kitab Semaradayana, dan kitab Lubdaka.
Lalu yang terakhir ada di bidang politik. Pada bidang politik ini memiliki kekuatan armada, yaitu Kerajaan Kediri memiliki armada laut yang kuat sehingga mampu mengamankan wilayah perdagangan dan memperluas pengaruh perdagangan di dalam Nusantara. Yang terakhir ada penyebab keruntuhan. Raja terakhir yaitu Kertajaya atau Dandang Gendis. Pada masa pemerintahannya terjadilah peperangan antara para raja dan kaum Brahmana atau para pendeta. Karena Kertajaya berlaku sombong dan berani melanggar adat. Karena hal itu, para Brahmana meminta pertolongan kepada Ken Arok yang merupakan penguasa di Tumakal pada tahun 1222 Masehi. Ken Arok dengan dukungan dari kaum Brahmana akhirnya mengalahkan kerajaan Kediri. Jadi Ken Arok itu merupakan pendiri dan raja pertama dari kerajaan Singosari. Singosari. Sama aja. Tidak bayar. Mau nanya saya pertanyaan? Ini arah dulu. Iya, arah. Perkenalkan, nama saya Mangara Seven Girat Pasaribu. Aku mau minta tolong slide awal dong. Yang punya jejak. Aku Fania, aku mau nanya kan itu ada yang karena Kertajaya berlaku sombong dan berani melanggar adat. Nah, kira-kira adat apa yang ada apa? Adat apa yang Adat yang oleh si ini. Adat terakhir. Buat yang ini perkembangan ya? Iya, perkembangan yang Kediri memperluas wilayahnya melalui ekspansi militer dan diplomasi. Itu tuh maksudnya gimana sih dan contohnya gimana? Gitu. Dah. Aku mau jawabnya, Re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sedang menanyakan soal dari kami. Oke, jadi pertanyaan pertama itu kan ditanya oleh Ara. Pertanyaannya, kenapa Raja Airlangga memindahkan kekuasaannya pada saat masa kejayaannya? Jadi pada saat kejayaannya kan Raja Airlangga itu memindahkan kekuasaannya itu ke Kahuripan, ke wilayah Kahuripan, dan namanya itu menjadi Panjalu. Nah, itu tuh dia tuh memindahkan ke Kahuripan itu karena alasan strategis dan politik. Alasan strategis dan politiknya itu tuh seperti yang pertama untuk stabilitas politik, untuk stabilitas politik. Terus yang kedua untuk lokasi strategis, seperti kayak di Kahuripan itu tuh ini wilayah pesisir yang subur dan aman. Lalu yang ketiga itu untuk penguatan ekonomi, untuk memajukan perdagangan dan pertanian. Lalu yang keempat itu sebagai identitas baru yang maksudnya itu menegaskan kebangkitan kerajaan ya dengan nama Panjalu. Lalu yang kelima itu untuk persiapan pembagian kerajaan yang seperti tadi sudah dijelaskan di presentasi. Kalau Raja Airlangga itu membagi wilayahnya menjadi dua, yaitu Kerajaan Kediri atau Panjalu dan Kerajaan Jenggala. Oke. Makasih Jessica. Oke, lanjut dari pertanyaan kedua dari Zena. Pertanyaannya itu apa sektor utama yang menyebabkan perekonomian kerajaan Kutai ini maju? Kediri, maaf. Nah, sektor utama perekonomian kerajaan Kediri adalah pertanian dan perdagangan, yaitu kerajaan ini juga disebut sebagai kerajaan agraris. Nah, di pertanian ini kerajaan Kediri memiliki lahan pertanian yang luas dan subur di sekitar Sungai Berantas. Dan di perdagangan ini kerajaan Kediri mengembangkan perdagangan melalui jalur pelayanan Sungai Berantas menuju ke pelabuhan Ujung Galuh. Dia jawab. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Adel. Kan pertanyaan itu
Jadi kan pertanyaan itu, Kediri memperluas wilayahnya melalui ekspansi militer dan diplomasi itu maksudnya apa sama contohnya kan? Ya. Jadi ekspansi militer itu adalah peperangan. Kediri menggunakan kekuatan militer untuk menaklukkan wilayah-wilayah lain. Contohnya seperti saat Kediri berhasil mengalahkan kerajaan Janggala yang sebelumnya merupakan bagian dari Kahuripan. Lalu kalau diplomasi itu adalah perundingan ataupun aliansi. Karena selain berperang, Kediri juga menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain melalui perjanjian dan kerjasama. Contoh dari diplomasi itu bisa dalam perkawinan politik, perdagangan, atau pengakuan kekuasaan Kediri oleh kerajaan lain tanpa adanya peperangan. Oke, makasih Devi. Selanjutnya saya pengen menjawab pertanyaan dari Fania. Adatnya itu adat Sunda dilanggar oleh Raja Terakhir Kediri adalah para pendeta dan mengurangi hak-hak hukum pendeta Hindu. Pendeta siapa? Si pengganti sebelumnya. Gue nggak ngerti tahu. Tidak terjawab loh. Belum kan? Oke, itu dia presentasi dari kelompok Kediri. Dan yang tadi satu pertanyaan terakhir dari Elis juga sudah dijawab. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.